Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia dan nikmat-Nya, terutama kepada Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih melaksanakan kewajiban kita di tengah suasana yang dingin, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang sudah kita laksanakan dan dilanjutkan dengan kajian. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, hari Jumat, dan sudah memasuki tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah. Kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin di dalam mengenai ringkasan 40 hadis tentang fadilah sholat dan kepentingannya. Ketika beliau sedang membaca surat Al-Baqarah, saya mengira mungkin beliau akan ruku pada ayat 100. Tetapi ternyata tidak. Saya mengira mungkin akan berhenti pada ayat ke-200. Tetapi sampai di sini beliau tetap belum berhenti. Sehingga saya mengira mungkin beliau akan berhenti setelah selesai surat Al-Baqarah. Ketika beliau telah menyelesaikan surat tersebut, beliau berkali-kali membaca Allahumma lakal hamd. Kemudian beliau melanjutkan membaca surat Al-Imran. Saya mengira barangkali beliau akan berpuluh setelah selesai membaca surat ini. Tetapi setelah selesai membaca surat Al-Imran, beliau membaca lagi Allahumma lakal hamdu sebanyak 3 kali dan meneruskan membaca surat Al-Maidah. Sesudah menyelesaikan surat ini, barulah beliau baginda Nabi Muhammad SAW rukuk dan membaca Subhanallahil azim dan bacaan lain yang tidak bisa saya dengar dengan jelas. Lalu beliau sujud membaca Subhanallahil a'la. Kemudian beliau membaca doa lain yang tidak bisa saya dengar dengan jelas. Setelah itu beliau mulai rakaat kedua dengan membaca surat Al-An'am. Saya mulai kecapean mengikuti surat beliau sehingga saya terpaksa meninggalkan sholat. Pada rakaat pertama saja beliau membaca lebih kurang 5 juz. Beliau membacanya dengan sangat pelan, dengan tajwid yang sempurna serta tartil ayat demi ayat dibaca dengan jelas. Dapat dibayangkan betapa lama rakaat salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kaki beliau bengkak jika sesuatu telah benar-benar merasa kelezatannya dalam hati, maka kesulitan dan halangan apapun tiada terasa. Syekh Abu Ishaq Sabi'i rahmatullah alaihi, seorang hadis terkenal yang wafat ketika berusia 100 tahun, mengatakan bahwa ia bersedih karena hanya dapat membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran dalam 2 rakaat salat karena usianya yang sangat tua dan lemah. Ia tidak dapat membacanya lebih banyak. Padahal 2 surat ini hampir 4 juz. Syekh Muhammad bin Simak rahmatullah alaihi berkata, di Kufah saya bertetangga dengan seseorang yang memiliki seorang anak laki-laki yang selalu berpuasa setiap hari dan sholat sepanjang malam. Anak itu menjadi kurus kering seperti tinggal tulang dan kulit saja. Ia tinggal di kampung Syuqiyah Asyar. Ayahnya berkata kepada saya, cobalah engkau nasihati anak itu. Suatu ketika saya sedang duduk di depan rumah saya, lalu lewat anak itu. Saya pun memanggilnya. Setelah memberi salam, ia duduk di sisi saya. Sebelum saya berbicara, ia mendahului berkata, Paman, mungkin engkau akan menasihati saya
supaya mengurangi mujahadah saya, namun mendengarkan terlebih dahulu tentang diri saya. Saya memiliki beberapa teman di daerah ini. Kami sepakat untuk berlomba-lomba meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah bersungguh-sungguh sampai dipanggil ke ahlul baiti lain. Ketika mereka dipanggil pulang ke rahmatullah, mereka kembali dengan penuh keceriaan. Kini mereka telah tiada. Tinggal saya seorang diri. Setiap hari 2 kali ibadah saya akan terlihat di hadapan mereka. Apa kata mereka? Jika mereka menemukan kekurangan dalam amalan saya, mereka telah melakukan mujahadah besar. Anak ini terus menceritakan kehebatan ibadah kawan-kawannya, sehingga mendengarkannya saja kita akan merasa takjub. Lalu ia pergi dan 3 hari kemudian saya mendengarkan itu meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hati yang luas kepadanya. Bahkan pada zaman ini masih ada hamba Allah yang menghabiskan malamnya dengan surat dan menghabiskan waktu siangnya dengan taklim dan taklim. Maulana Abdul Wahid Lahori rahmatullah alaih yang silsilahnya zikir sampai kepada Syekh Mujaddid Al-Bastani Ahmad Al-Faruqi rahmatullah alaih, dia berkata, benarkah di surga tidak ada sholat? Seseorang menjawab, ya Syekh, bukankah surga itu tempat memperoleh balasan amal, bukan tempat beramal? Seraya menangis sedih, ia berucap, alangkah kecewanya bagaimana kita dapat menikmati surga tanpa sholat. Dengan sebab orang-orang seperti mereka adalah dunia masih tegak. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar sudah sampai pada hakikat kehidupan. Seperti itulah kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah untuk memasukkan hamba yang hina ini ke dalam golongan mereka dengan kemurahan dan kasih sayangnya yang luas. Sebelum menutup bab ini, berikut ini saya akan mengutip sebuah kisah yang manis dan menarik. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih menulis dalam kitab Al-Munabbihat bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal di dunia ini yang aku cintai, wawahian, wanita, dan sejuknya mataku ada di dalam sholat. Saat itu ada beberapa orang yang bersahabat, sahabat yang duduk di dekat beliau, di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, benar ya Rasulullah, saya juga mencintai 3 hal, memandang wajahmu, mengorbankan harta saya untukmu, dan mengkawinkan putri saya denganmu. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, benar, dan saya juga mencintai 3 hal, menegakkan yang hak, mencegah kemungkaran, dan mengenakan pakaian yang rusak. Lalu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, benar, dan saya juga mencintai 3 hal, memberi makan orang lapar, memberi pakaian orang-orang yang tidak mempunyai pakaian, dan tilawah Al-Quran. Selanjutnya yang terakhir Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, benar, dan saya juga mencintai 3 hal, melayani tamu, berpuasa pada hari yang sangat panas, dan memancung kepala musuh dengan pedang saya. Lalu muncullah malaikat Jibril alaihissalam dan berkata kepada baginda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengutus saya agar menyampaikan kepada engkau apa yang saya cintai jika saya menjadi seorang manusia. Beliau bersabda, katakanlah, sahabat Jibril alaihissalam, saya juga mencintai 3 hal, menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat, mencintai ahli ibadah yang hak, menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, mencintai ahli ibadah yang miskin. Saya juga mencintai 3 hal, menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, mencintai ahli ibadah yang miskin, dan membantu orang yang berat kandungannya dalam urusan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala juga mencintai 3 hal pada hambanya, berkorban harta atau diri di jalan Allah, bertaubat, menangisi dosa-dosa, dan bersabar dengan kemiskinan. Hadis Ibnu Qayyim rahimahullah menulis dalam kitab Zadul Ma'ad, salat adalah penarik rezeki
Sholat menjaga kesehatan, mengusir penyakit, menguatkan hati, mencerahkan wajah, menggembirakan jiwa, menyegarkan badan, menjauhkan malas, melapangkan dada, makanan rohani, menerangi hati, menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berlindung dari ajab Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari setan dan mendekatkan kepada Allah yang Maha Rahman. Sikapnya, sholat merupakan memiliki peranan khusus dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sholat berpengaruh luar biasa terhadap jasmani dan rohani serta menjauhkan kita dari bahaya dunia ataupun akhirat yang sangat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah sudah kita bacakan betapa besarnya sholat yang diringkas, yang diberikan, yang dijelaskan di sini, bagaimana keutamaan sholat untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di bulan Rajab ini ada satu peristiwa di mana baginda Rasulullah SAW itu dalam perjalanan Isra Mi'raj itu hasilnya atau hikmah yang didapat baginda adalah perintah sholat. Jadi di sini sangat berkaitan dengan apa yang baginda lakukan. Dan setelah turunnya perintah sholat, baginda Rasulullah SAW juga memberikan contoh bagaimana sholat baginda Rasulullah SAW yang sudah banyak kita bahas di dalam hadis-hadis beliau tentang bab sholat. Dan di sini dikuatkan kembali bagaimana kita sebagai umat beliau untuk menjaga sholat kita sehingga sholat kita jauh lebih baik dan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama khusus bagi saya pribadi dan juga yang mendengarkannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa. Allahumma barik lana Rajab fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kita sampai ke bulan Ramadan. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.